buat teman-teman, saya izin mengingatkan hari Sabtu ini kan ada acara SHMR, THMR di Batang, Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya. Kalau teman-teman belum bisa hadir karena jaraknya jauh, mungkin yang sudah terbiasa menjadi donatur, monggo silahkan langsung aja menghubungi saya. Saya mau donasi SHMR. Mau berapa? Mau satu tiket penuh, mau setengah tiket bebas. Kalau setengah tiket itu 50.000, kalau satu tiket penuh itu 100.000. Untungnya apa menjadi donatur SHMR ya? Untungnya adalah teman-teman SHMR offline. Nanti yang berangkat itu adalah mereka-mereka orang yang tidak mampu di wilayahnya Bunda Arta, Pemalang, Pekalongan, Batang gitu ya. Meskipun pesertanya itu adalah kebanyakan peserta yang tidak mampu, tapi mereka mau meluangkan waktu dan duduk belajar di sana. Kita yang jadi donaturnya itu secara tidak langsung akan mendapatkan keberkahan yang sama setara dengan orang yang datang menuntut ilmu. Walaupun kita secara fisik teman-teman nggak hadir di depan kami, secara fisik teman-teman nggak ada di depannya Bunda Arta, tetapi secara kuantum yang hadir itu teman-teman orang nanti. Satu orang yang secara fisik teman-teman berangkatkan sekolah di SHMR, dan dua yang hadir misalnya ya Bunda Sumarni gitu ya. Jadi kuantumnya Bunda Sumarni itu tampak di hadapannya kami gitu. Bukan berarti Bunda Sumarninya jadi makhluk halus ya, enggak ya. Tapi keterikatan, keterhubungan dari energinya itu akan masuk belajar bersama dengan para peserta SHMR-nya gitu yang ingin kami ingatkan. Atau mungkin saya mau ambil yang bagian MR box-nya. Nah, khusus MR box kami ingatkan berkali-kali ada kode uniknya 266 ya, jangan sampai tidak tepat jadi 226 atau 262, beda lagi ya. Kami urutannya adalah 266, itu kode uniknya dari PMB Arta MR ya. Silahkan teman-teman mau ambil porsi yang mana gitu. Yang intinya kita semuanya mudah dan memudahkan, mulia dan memuliakan. Dan yang terakhir, jangan tidak mudah, artinya terlalu menggenggam untuk tidak berbagi. Berbagi apa saja, meskipun hanya sekedar booster paginya dari Bunda Susan atau booster paginya dari saya, silahkan. Tapi khusus untuk yang wirid, kemudian khusus untuk yang afirmasi, tahajud dan lain sebagainya, mohon tolong untuk tidak dibagikan ya. Pokoknya yang wirid-wirid, afirmasi, mohon tolong tidak dibagikan. Yang diperbolehkan adalah kata-kata harian ya, yang saya muncul pakai kata-kata itu, atau Bunda Susan video-video share kebaikan, monggo itu boleh dibagikan. Nah, kalau teman-teman merasa sebenarnya afirmasinya bagus, sebenarnya kata-kata tahajudnya bagus gitu, saya pengen deh membagikan orang lain, tolong bagikan kebaikan RFFLOP saja. Manfaatnya ikut RFFLOP itu apa? Ajak orang masuk ke RFFLOP. Orang-orang itu dibandingkan kehiburan ya, mereka kalau nonton dangdut, nonton konser Korea ya, nonton bioskop ya, pokoknya tentang hal-hal duniawi yang hiburan, mereka itu akan lebih mudah mengeluarkan uang daripada untuk kajian. Benar nggak? Ya kan? Berapa banyak orang yang berbondong-bondong datang di konser dangdut daripada berbondong-bondong datang untuk mendengarkan kajian. Ya kan? Kalau misalnya disuruh ngaji sama Ustadz Nasrullah ke Jakarta, bayarnya sekian, ya mahal gitu. Pasti ngomong. Tapi kalau mereka disuruh mengeluarkan tiket, ada Blackpink mau datang nih, ada Coldplay ya, konsernya Coldplay, musiknya rock cadas gitu ya. Itu paling murah aja di kelas tribun, paling murah itu 1.900.000, itu di atas ya. Nah, nonton artisnya itu kecil banget di bawah itu. Itu mereka rela gitu, padahal cuma 1 hari, nggak ada 1 hari, padahal berapa jam aja mereka rela. Tapi disuruh ke Ustadz Nasrullah, yuk ikut SHMR ya, begini ya, begitu ya, begitu deh. Nah, ini kita izin mengingatkan kembali ya, seperti itu teman-teman. Monggo mau pilih yang mana, Bunda Arta hanya bisa memotivasi dan menyarankan ya. Untuk memakan hidangannya sendiri adalah semua mutlak pilihan dari sahabat RFF dan LOP gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini ada materi spesial. Jadi nanti setelah Riyadhah selesai, kita cuma penguatan aja, ngobrol-ngobrol sebentar, selesai gitu. Tidak ada kajian lagi. Mungkin jam 9:30 atau mungkin jam 10 itu sudah selesai gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang mau istirahat cepat
bisa, tapi konsekuensinya harus diikuti, benar-benar diikuti dan open kamera dari awal sampai akhir supaya dapat keberkahan ya, dan ilmunya itu masuk keajaibannya. Kita bertatap-tatapan langsung seperti ini. Bagaimana saya bisa menatap teman-teman semuanya kalau kameranya hitam? Nggak ada orangnya, maksudnya nggak kelihatan, kameranya ditutup. Kecuali mungkin tidak sehat ya, mungkin punya anak kecil, monggo silahkan, kami izinkan ya untuk tutup kamera, barangkali kameranya buat mainan anak kecilnya ya. Seperti itu saja ya teman-teman, berkata dari saya. Dan sekarang sudah tiba saatnya waktu kita belajar bersama gurunda kita yang tercinta. Kita sambut dengan meriah Bunda Susan Arkanisa, beri tepuk tangannya. Ya, terima kasih Bunda Vita. Ya, prepare dulu Bun. Saya benahin dulu ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman semua udah hadir di awal waktu ya. Mic-nya Bunda ya. Mic-nya nggak bisa dengar? Dengar nggak Bunda? Sudah Bunda. Saya coba pakai ini ya. Tapi coba Bunda Vita jelas nggak? Jelas ya Bunda Vita? Jelas Bunda Vita suaranya? Bapak Sudah Ibu? Bunda. Oh ya, Alhamdulillah. Ya, semangat semua Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mengisi energi baik kembali ya. Bagaimana Bapak Ibu agar bisa segera mendapatkan keajaiban, karena waktu kita yang sangat terbatas ya. Waktu kita yang ya Bunda Adi silakan ya. Waktu kita yang memang terbatas karena mengingat ada yang usianya sudah muda sekali gitu ya. Jadi kalau kelamaan nggak ajaib ya gimana gitu ya. Makanya kita seperti kejar tayang gitu ya. Kejar tayang bukan cepet-cepetan sih. Kita itu bukan cepet-cepetan gitu ya. Bukan pengen cepet-cepetan ajaib enggak gitu ya. Tetapi kita memang ingin segera mungkin bisa mengalami keajaiban itu. Makanya step by stepnya untuk kita ikuti. Tentunya bukan karena kita tergesa-gesa, bukan gitu ya, dan kemudian bukan karena kita dengan ada tekanan, itu bukan, tapi dengan bahagia gitu ya. Bapak Ibu semua di sini bahagia Bapak Ibu? Bahagia ya, alhamdulillah, sangat bahagia ya. Dan ini memang metode yang saya jalankan dari sebelum saya masuk MR gitu ya, kemudian setelah masuk MR apalagi ya ditambah dengan ada jurus-jurusnya yang powerful, akhirnya seperti tidak pernah merasa bosan. 1, 2, 3. Kalau Bunda Vita bisa bantu unmute ya, unmute all bisa Bunda ya, akhirnya bisa lebih berwarna ya, karena jurus-jurus dari Magnet Rezeki ini memang sangat menarik gitu ya. Jadi konten-kontennya itu sangat menarik, dan kalau diulas ya, kalau kita bahas seperti tidak pernah selesai gitu ya. Ada terus kajiannya, ada terus pembahasannya ya, seperti halnya kita membaca Al-Quran gitu ya, dengan ada di sana 30 juz gitu ya, dengan sekian surat gitu kan. Nah pada waktu membaca kita tidak pernah bosan, terus menerus ya, mengikuti dan menyenangkan seperti itu. Nah seperti halnya ilmu Magnet Rezeki ini gitu ya. Dan kemudian untuk bisa menyentuh bawah sadarnya, akhirnya saya paham dengan menggunakan ada metode yang telah saya kembangkan itu, yang sebelumnya adalah saya mengikuti dari ilmu-ilmu yang NLP, kemudian CHT seperti itu ya, selaras, ilmu yang selaras dengan Magnet Rezeki seperti itu ya. Kemudian pada saat sudah CTMR, akhirnya saya memang harus membawakan kajian dan juga penyampaian ilmunya adalah secara Magnet Rezeki, karena itu pun keharusan gitu ya. Saya diingatkan oleh guru saya yang satunya Ustadz Sofi CTMR juga ya. Nah kalau Pak Nas kan di atas sekali ya, istilahnya foundernya gitu ya. Nah waktu itu saya diingatkan Ustadz Sofi gitu, Bunda ayo diisi kajian-kajian Magnet Rezekinya dengan jurus-jurus Magnet Rezeki. Nah mulai saat itu
akhirnya saya bawakan dan sampai sekarang ini gitu ya. Dan ternyata di offline dan di online itu mengalami banyak keajaiban, banyak juga perkembangan gitu ya, perkembangan yang baik gitu kan. Nah, makanya bersyukur sekali Bapak Ibu kalau kita kemudian bisa mencicipi makanan ini gitu ya, bisa menikmati. Dan kemudian Bapak Ibu dari berjalannya waktu di offline pun mengalami ada banyak evolusi seperti itu ya, masukan-masukan gitu ya. Nah, kemudian juga istilahnya dalam tata acaranya gitu kan. Pokoknya saya mengikuti aja yang terbaik bagaimana gitu ya. Saya tidak mau di sini itu kayak saya tuh power sendiri enggak gitu. Jadi saya ingin ayo Bapak Ibu nyamannya bagaimana gitu kan. Nanti disaringkan bareng, tapi bukan berarti saya juga ikut Bapak Ibu terus, itu enggak gitu kan. Jadi namanya juga pengajar, pendidik, pembimbing itu harus ada di sini adalah ketegasan, kenceng gitu. Juga ada keleluasaan, kenduk gitu kan ya, kalau bahasa dari Batang Pekalongan kenceng kenduk gitu ya. Nah kalau misalnya dari secara umumnya ya kita mengikuti fleksibel gitu kan. Nah kemudian dari berjalannya waktu gitu ya, awalnya itu kajiannya awal saya saja satu gitu ya satu saja gitu kan. Nah kemudian biasa karena kita CTMR itu adalah diuji dalam hal kebiasaan dalam bicara gitu ya, akhirnya kadang bicara saya panjang gitu kan. Kemudian masukkan lagi, oke, saya pendekin gitu kan. Saya pokoknya enggak mau marah gitu, benar-benar Bapak Ibu saya enggak marah kalau dikasih masukan, saya terima, saya berusaha lapang, memang saya harus lapang gitu. Ya nanti saya sajikan. Nah saya persingkat gitu ya, saya lebih lebih tertata lah gitu ya. Kemudian berjalannya waktu Bu Pita harus ngisi, akhirnya dua waktu awal dan akhir gitu ya. Kemudian berjalannya waktu pula kan ada yang dari Indonesia Timur gitu ya, kemudian Indonesia Barat, Indonesia mana lagi Bapak Ibu, Barat, WIB Barat Timur gitu ya. Nah akhirnya kan beda waktu nih ya, beda waktu. Nah pada waktu beda waktu ya akhirnya ini selanjutnya itu yang di daerah timur ini berarti udah malam sekali lah kayak gitu kan. Ya kita harus perhatian juga ke situ kan. Akhirnya ada polling gitu karena ada masukan, dan sebelum Bapak Ibu memberikan masukan saya tuh udah berasa gitu, ini ada yang nggak beres nih gitu kan. Tiba-tiba aja ada suara mengusulkan, Bunda kajiannya salah satu aja, mau di depan apa di belakang gitu kan. Oke boleh enggak apa-apa, justru malah itu yang terbaik silakan gitu, karena organisasi juga mengatakan kamu untuk seperti ini seperti itu gitu kan. Ya oke gitu kan. Akhirnya saya sharing sama Bu Pita dan seperti inilah kemasannya ya, tetapi di belakangnya adalah ingin ada tetap 2 kajian ya, 11 orang itu. Nah nanti seperti ini Bapak Ibu, semua tercover, tenang aja gitu, tenang ya, semua tercover. Jadi misalnya seperti ini, hari ini ya, Kamis ini saya misi ya di depan gitu ya. Besok berarti untuk Kamis depan adalah Bunda Pita, saya baca Al-Qur'annya. Yang sekarang ini adalah double, saya baca Al-Qur'an, saya misi sama saya baca Al-Qur'an. Kamis besok Bunda Pita di depan ya, baca Al-Qur'an, misi kajian saya yang baca Al-Qur'an. Nah selang-seling kayak gitu, selanjutnya nanti saya lagi gitu ya. Dan nanti 1 bulan sekali mungkin ada saya sama Bu Pita. Nah tenang, yang 11 orang tetap tercover ya, tetapi harus setengah jam aja, jangan kepanjangan, siap. Jadi siap ya, saya nggak mau kepanjangan, justru saya mau irit irit suara, karena apa, dokter saya mengatakan Bunda harus irit suara, jangan kebanyakan ngomong. Siap gitu kan, karena pita suara Bunda ini dalam keadaan yang harus banyak istirahat gitu. Nah alhamdulillah nih doa dari Bapak Ibu ya, hari ini saya membaik gitu ya, mudah-mudahan nanti istilahnya bisa terminimalkan gitu ya dari kendala-kendala yang ada. Kemarin saya sempat bincang-bincang ya dengan Dr. Glenny gitu untuk bisa diirit ya memang suaranya gitu kan. Tapi karena saya profesinya memang seperti ini, tugas saya ya, ini tugas dari Allah sebenarnya kan ya, seperti ini halnya, karena istilahnya saya mau istirahat saja pasti banyak yang manggil, pasti banyak ya, Masya Allah satu hari ini nih full banget. Nah akhirnya kejadiannya kayak gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang hobi belajar ya,
Bunda Pita dan saya bisa jadi nanti bergantian ada di live TikTok. Tenang aja Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau menyimak kajiannya yang secara terus menerus ya Bapak Ibu juga nggak usah khawatir. Di Sayap Keajaiban YouTube itu sudah ada video ilmu, ada sekitar 446 ya, sekitar 450 video gitu ya. Tolong di unmute biar gambar. Iya benar. Di unmute semua teman-teman. Bunda Sulamarni minta tolong di unmute ya. Bunda Pita minta tolong Bunda Pita bisa operatornya ya. Ya Bunda Sulamarni. Ini kalau lepas, nah ya bisa ini ya kayak Zoom yang lainnya, maksudnya untuk bisa di unmute seluruhnya gitu. Bunda Silvi tadi yang mengusulkan ya, di unmute seluruhnya, jadi nanti suara saya jelas dan gambarnya enggak rubah-rubah gitu Bunda ya. Tadi sampai mana? intinya Bapak Ibu yang hobi belajar, video yang di Sayap Keajaiban itu sudah hampir 450 video. Keren sekali Bapak Ibu, itu benar bisa sampai Bapak Ibu sampai puas gitu ya, sehari semalam lihat Bunda Susan, Bunda Pita terus bisa gitu ya. Tetapi mungkin gini, wah aku pengennya sih live gitu ya. Ya oke, kita kan mesti ada kan Kamis malam Jumat ya, bismillah Allah izinkan gitu kan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu ya, kelihatannya saya belum salam ya Bapak Ibu ya, masih opening terus nih gitu ya. Bapak Ibu semangat untuk mendidik diri kita ya, bagaimana kita bisa gajian setiap saat, setiap hari. Pengen Bapak Ibu? Bunda Marni pengen, Bunda Sumarni gajian setiap hari. Ya, bagaimana sih itu caranya Bunda? Oke ya, nanti saya bocorkan caranya untuk bisa dompetnya selalu penuh karena gajian setiap hari ya. Nanti ada ya ingin ya, nanti ada sekitar 3 langkah saja kok gitu ya, tapi penjelasannya memang cukup panjang ya, karena kan ini istilahnya ilmu kuantum ya, bagaimana kita bisa gajian setiap hari. Nah kemudian apa saja amalannya, apa saja yang harus dilakukan, kan kita harus terangkan gitu ya. Bun mau gajian setiap hari ya, silakan bisa chat karena nanti akan diaminkan diaminkan oleh para malaikat ya. Bun mau gajian tiap hari, Bunda mau gajian tiap hari gitu ya. Masya Allah ya, silakan yang mau chat nanti biar diaminkan ya oleh para malaikatnya Allah yang hadir bersama-sama dengan kita seluruhnya di sini di privat RMF LOP ya. Sudah gabung ada sekitar 52 ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah, saya doakan Bapak Ibu ya yang ada di sini semuanya dalam kemuliaan, derajat yang ditinggikan oleh Allah, dan apa saja kata batinnya, keinginannya Allah mudahkan untuk tersaji nyata di depan Bapak Ibu. Di antaranya gajian tiap hari gitu ya. Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kegabungan seluruhnya. Ya Masya Allah, Bunda Rusnida, Bunda Jamayana ya, dan seluruhnya teman-teman yang semangat selalu ya. Inilah pembelajar sejati ya. Mau gajian setiap hari Bunda, Masya Allah ya. Nanti bisa 1 tahun terkumpul bersih 1 miliar. Bersih nih 1 miliar Bunda Jamayana ya. Bahkan bisa lebih 5 miliar tiap bulan. Ini omsetnya ya kan, omsetnya nanti profitnya 1 miliar gitu kan. Wah keren ya, apalagi menjelang 2 miliar gitu ya. Bisa Bapak Ibu, emang bisa Bunda, bisa lah gitu ya. Yang penting Bapak Ibu yakin gitu ya, yakin. Apalagi nanti ada dinar ya, itu kan percepatan sekali Bapak Ibu ya. Kenapa saya bisa bicara seperti ini, karena saya mengalami ya, hanya dengan 2 bulan saja terkumpul sekian gitu ya. Tak bocorkan kemarin ada di Insan Mulia gitu ya, karena di samping kita ada usaha sendiri, kemudian kita ada punya dinar yang kemudian nilainya semakin menaik gitu kan. Dan itu adalah passive income benar-benar Bapak Ibu ya. Jadi autopilot nanti akan bisa bertambah ya, dan bertumbuh dari nilai rupiah yang kemudian kita punya gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa melipat gandakan ya dari aset-aset kita pakai cara yang cerdas ya. Bunda kita sudah memilihkan ya dengan ada simpanan yang terbaik, yaitu dinar khairur rosikin. Nah kemudian yang masih dalam kondisi ini ya, apa namanya, istilahnya Bunda aku belum punya banyak, enggak apa-apa, MR Gold gitu ya. MR Gold juga ada tuh yang 0,5 ya,
itu juga alhamdulillah kalau mau tiap bulan 0,5 gitu ya, nanti lama-lama banyak Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Nah, bagaimanakah cara untuk gajian tiap hari gitu ya? Bismillah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita paham ilmu ini, kemudian kita mudah sekali menyerapnya, dan kemudian praktek. Praktek Bapak Ibu ya, nanti prakteknya mudah asal Bapak Ibu rutin tekun ya, untuk bisa masuk ke bawah sadar ya, masuk ke wilayah kuantum kita ya. Dengan apa? Dengan mau membaca Al-Quran ya secara jahar seperti ini latihannya, kemudian nanti terbawa ke rumah, Bapak Ibu hobi menambah ibadah-ibadahnya, hobi membaca Al-Quran, hobi memperbaiki diri, hobi wirid magnet rezeki. Jadi curu-curunya magnet rezeki itu ingin sekali diketahui gitu ya. Makanya Bapak Ibu silakan ya Bapak Ibu untuk memperdalami jurus per jurusnya, diantaranya adalah 10 jurus ya, yang ada di Privateer FFLOP ini memang tidak diberikan full jurus, misalnya buka perisai gitu, enggak gitu ya, karena itu ranahnya dari Gurunda, jadi memang harus untuk ke SHMR dan THMR. Nah, pada saat di Privateer FFLOP ini adalah sepil-sepilnya gitu ya, dan praktek dalam kesehariannya untuk kita bisa bimbing, bisa kita tuntun gitu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti akan makin paham dan mudah mengalami keajaiban ya. Mohon izinnya saya share screen dulu ya Bapak Ibu, saya tata dulu ya, mudah-mudahan nanti mudah terlihat materinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba udah kelihatan apa belum? Sudah. Sudah ya. Ya, yang ada di Google Meet nanti mohon bisa bersabar ya. Insya Allah nanti ada rekamannya juga. Jadi nanti bisa lihat ulang gitu ya. Karena memang di Google Meet ini kan saya belum bisa menampilkan gitu ya, belum bisa menampilkan. Jadi nanti bisa lihat untuk siaran ulangnya gitu ya, alhamdulillah. Nah, mau gajian tiap hari bukan tiap bulan. Kalau tiap bulan udah umum ya. Inilah amalannya ya, step by stepnya gitu ya. Amalannya apa saja nanti kita bisa jelaskan ke Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu dimulai Bapak Ibu kalau bangun di pagi hari itu bagaimana keadaannya. Coba cek ya, coba cek di dalam diri Bapak Ibu kalau bangun pagi hari itu merasa bahagia ya, atau malah merasa tertekan gitu ya. Bangun pagi hari pada waktu mengafirmasikan gitu ya kan, sudah sholat ya, kemudian udah zikir, baru ada afirmasi gitu ya. Nah, pada waktu afirmasinya itu sudah diafirmasikan, dirasakan dengan bahagia apa tidak? Nah, apabila bangun pagi hari Bapak Ibu diawali dengan tidak ada rasa bahagia di hari itu ya, maka pertandanya nanti akan ada gitu, menderita gitu ya. Jadi akan ada ketidakmudahan nih Bapak Ibu ya, karena pagi hari ini sangat penting ya, sangat penting bagi diri kita nanti untuk bisa menggapai di hari-hari berikutnya itu adalah dengan ada kebahagiaan. Karena faktor penting ya untuk kita bisa ajaib itu adalah kita untuk bisa merasakan bahagia, dan bahkan bahagianya tanpa syarat ya, bahagia tanpa syarat. Kemudian nanti pada waktu LOP ya nanti mudah sekali terwujud nyata gitu ya. Makanya pagi hari itu harus bahagia Bapak Ibu ya. Dan kemudian misalnya ya Bapak Ibu ada persoalan dengan suami ya, dengan anak-anak, sebelum tidur itu untuk clear Bapak Ibu, usahakan ya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini ada yang belum clear saat mau menjelang istirahat malam ya, sebelum tidur, komunikasikan dengan pasangan ya, yang sudah tingkatkan kembali ya, yang belum perjuangkan. Insya Allah dengan ilmu rezeki ini nanti akan ada kemudahan bagaimana Bapak Ibu saat berkomunikasi dengan pasangan tercinta gitu ya. Nah, kebanyakan dari orang-orang ya yang belum belajar ataupun di sekitaran kita, mohon izinnya ya, tanggal satunya itu 30 hari menunggu gitu, benar enggak Bapak Ibu? Menunggu nih selama 30 hari baru nanti ada tanggal 1 gitu ya. Tetapi ada nih seseorang gitu ya, saya enggak ngomong saya ya, nanti waduh Bunda susah nih gitu ya. Seseorang ini gitu ya, seseorang ini adalah dia pengamal magnet rezeki gitu ya. Tanggal satunya itu setiap hari Bapak Ibu ya, Gurunda kita kan Ustaz Nas gitu ya, kita contohkan ya, Gurunda kita udah enggak tiap hari lagi gajiannya, setiap detik gitu ya gajiannya, Masya Allah bahagia terus gitu ya, karena doa-doa dari pengamal magnet rezeki, doa-doa dari para CTMR-nya itu selalu mengalir terus gitu ya. Akhirnya juga
teriring nih ya, ada finansial, ada materi, itu keberlimpahan itu ada ya, Masya Allah. Nah kok bisa tuh seperti itu? Gimana nih gajian setiap hari itu gimana? Apa langkahnya? Satu nih Bapak Ibu ya, karena apa? Karena menjalankan ada surat At-Tolak ayat 3. Ini ayat populer ya, ayatnya populer sekali karena ayat 1000 dinar, pembuka rezeki dari segala penjuru, Masya Allah, segala penjuru arah nih Bapak Ibu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Di At-Tolak ayat 3 artinya, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Tentunya kita punya rezeki yang sudah disangka nih ya, gajian kita, kemudian ada profit ya, kemudian juga mungkin ada hasil dari menanam gitu ya, dan lain-lain. Tetapi ada loh rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga dari banyak arah itu Bapak Ibu ya. Makanya ini yang nanti untuk kita bisa gali gitu ya di dalam diri kita, apa sih yang artinya di sana, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Di sana bisa mengalir gitu karena tidak disangka-sangka gitu ya, berdatangan terus menerus gitu ya. Nah, bacaan dari ayat 1000 dinar ini ya, tidak sekedar diwiridkan aja Bapak Ibu ya, tidak sekedar diwiridkan, dihafalkan semata, itu tidak, tetapi adalah untuk dihayati, dipahami, dicermati, diresapi sampai ke bawah sadar. Makanya berapa kali membacanya gitu kan, berkali-kali gitu ya, sampai sebahagianya Bapak Ibu gitu ya, karena tanda bahagia itulah berarti sudah masuk ke gerbang bawah sadar gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang sudah hobi privat terapi PLOP, berarti itu memang sudah masuk energinya dan banyak keajaibannya, dan di sana menjadi rotor langkahnya pada keajaiban. Ada rotornya, ada penggeraknya, penggerak untuk langkah kita itu menjemput keajaiban itu terbentuk ya, dari bawah sadarnya bercahaya gitu ya. Inilah diantaranya dari makna Al-Quran yang dipraktekkan dengan apa? Buka perisai. Karena pada saat kita wirid ya, wirid dari apa saja yang tertera di Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran, intinya adalah untuk bisa merubah sikap kita, merubah pikiran kita, merubah perasaan kita gitu. Dari yang tadinya perasaannya belum baik menjadi baik, pikirannya yang belum baik menjadi lebih baik, dan kemudian tingkah lakunya yang sebelumnya itu belum baik menjadi lebih mulia, menjadi lebih baik. Nah inilah efek dari zikir sebenarnya. Ya harusnya membuka perisai menuju hijrah lebih baik lagi. Nah, orang yang tadi gajian setiap hari ya, membebaskan mindsetnya tentang uang gitu ya, tidak ada khawatir tentang uang ya, dan karena yakin Allah itu memberikan rezeki tak disangka-sangka gitu ya. Jadi tidak terbatas rezekinya hanya gajian di awal tanggal, bukan ya, hanya mendapatkan profit sekian-sekian dari usahanya, bukan gitu. Tetapi dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka itu saya yakin nanti ada gitu. Pada waktu sekarang ini banyak isu ya, daya beli menurun benar-benar ya, kemudian banyak jualan yang kurang meningkat gitu ya, ininya dari ratingnya ya, dari jumlahnya dan lain-lain gitu ya. Itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada, karena yakin setelah ini bungkus permen nanti akan ada manis permennya kok gitu. Jadi tidak ada khawatir, dan itu memang terjadi Bapak Ibu, tidak disangka-sangka itu tiba-tiba ada saja rezeki-rezeki yang lain. Dan keyakinan itu kita pegang Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk sebagai hudan ya, petunjuk untuk diri kita gitu kan, apalagi kita mengamalkannya, merutinkannya ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini kita harus mengerti ya, harus paham benar, Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pahami, hayati, yakini, maka nanti itu menjadi jalan sukses keajaiban diri kita tentang finansial, karena kita berbicara mengenai ada rezeki gajian setiap hari. Nah itu tadi langkah pertama ya Bapak Ibu ya, buka perisainya ya, dengan apa? Dengan satu ayat di sana gitu ya, dengan ada At-Tolak ya, ayatnya tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kita pahami betul gitu ya. Apalagi ditambah nih
kita nanti juga membacanya ya, di awal membaca Al-Quran kita juga merutinkannya ya secara lengkap ya dari ayat 1000 dinar. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ya, nanti yang keren sekali itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Yang kedua juga walaupun saya sering singgung ya, sering juga mengingatkan, sebenarnya saya mengingatkan diri saya sendiri Bapak Ibu ya. Dan itu apabila bisa melebar, meluber ya, kemudian bisa Bapak Ibu pahami dan kemudian mengikuti, apalagi Bapak Ibu juga udah jago dalam sedekah, dalam berbuat baik, alhamdulillah ya. Ini hanya sekedar ayo mengajak. Nah, mengajak ini yang menyampaikan ya harus juga menjalankan gitu ya. Yang kedua apa nih? Saat Bapak Ibu berbuat baik ya, saat Bapak Ibu bersedekah, besok ya akan ada MR box gitu ya, akan ada donasi untuk orang-orang yang mau ajaib ya, tapi belum juga mendapatkan ada ini apa namanya materinya. Nah, Bapak Ibu ikut bantu karena apa? Nanti akan ada keberkahan energi dari orang yang belajar, yang Bapak Ibu berikan donasinya. Jadi mereka yang belajar, Bapak Ibu yang ajaib. Keren apa keren Bapak Ibu, Masya Allah. Berkahnya apa iya sih Bunda? Kan energi Bapak Ibu ya, orang yang belajar adalah kumpulan energi, Bapak Ibu juga kumpulan energi. Saat disambungkan ya dengan ada nilai mulia sedekah di sana, maka nanti Allah pun melihat, sangat melihat apa sih dari kedua ya insan manusia yang mulia ini gitu ya, yang kemudian masing-masing mempunyai ada kerentak batin atau LOB. Maka jalan itu menjadikan SST Bapak Ibu, satu sama terhubung. Siapa yang menanam baik, maka dia akan memanennya juga gitu ya. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu, saat Bapak Ibu berbuat baik, saat bersedekah, saat beramal, jangan Bapak Ibu berpikir minta balasan langsung dari orangnya, gitu. Dari orangnya yang tadi belajar, nanti biar dia balas sama saya, gitu kan. Balas langsung, apa mau terima kasih, apa mau apa. Nggak usah berharap itu Bapak Ibu, ya. Berharapnya kepada Allah, nanti akan bahkan berlipat-lipat, gitu ya. Nah, kemudian berharap nanti didoakan, otomatis Bapak Ibu ya, otomatis akan terkirim gitu ya. Nah, saat kita telah bisa melepaskan ya batasan atau melekatnya di dalam diri kita ya, melekat yang tidak baik ya, berharap kepada manusia gitu kan, nanti ternyata balasan baik itu tak disangka-sangka dari banyak arah berdatangan tanpa batas Bapak Ibu. Udah Bapak Ibu los aja gitu, katakan, baik uang terima kasih ya, kamu ada di tanganku, kamu telah berjasa padaku, tapi sekarang ini kamu juga untuk bisa membuat banyak kebaikan lagi lebih meluas ya. Sekarang ini saya akan bayarkan untuk donasi. Nanti kamu panggil ya teman-temanmu yang lainnya berdatangan tuh ke dompetku, ke rekeningku dari banyak arah. Kamu panggil ya teman-temanmu untuk berdatangan kembali ke laciku. Nah, setelah itu baca ya Fatah ya Razak Zul Quwatil Matin Urzukni. Dah kasihkan atau pakai transfer gitu ya, langsung jeren, tidak ada kekhawatiran. Nah, pada saat Bapak Ibu keluarkan ya tanpa ada kekhawatiran, tetapi yang ada bahagia dan keberlimpahan, karena mengingat nanti akan diganti dengan teman-temannya berdatangan, itu nanti benar-benar menjadi nyata berdatangan juga Bapak Ibu, seperti apa yang tadi sudah dibayangkan saat mengeluarkan. Makanya pada saat mengeluarkan untuk donasi ilmu ya, untuk donasi sedekah, kemudian sedekah ilmu kan juga donasi ya, kemudian untuk belanja ya, belanja apa nih? Belanja mungkin beras ya, minyak, Bapak Ibu pakai seperti itu agar tidak ada kekhawatiran di dalam diri. Karena saat ada kekhawatiran, Bapak Ibu memanggil ada energi bubur yang lainnya atau kejadian tidak baik lainnya itu menghampiri ke dalam diri Bapak Ibu, yang setelahnya itu Bapak Ibu tidak sadar itu adalah efek, bisa jadi efek dari mengeluarkan uang tadi yang dengan ada self-talk kurang baik. Self-talk ini kan ini ya delemingnya kita, delemingnya hati kita gitu. Harusnya self-talknya kan yang baik, maka kita pakai itu tadi self-talknya kan, kita pasang nih setiap kita ngeluarin uang kita untuk bisa seperti itu. Kok Bunda uang kok diajak bicara? Uang itu juga ada energinya, bisa diajak komunikasi. Bahkan dia adalah bisa kita kendalikan gitu ya, karena kita di atasnya uang ya, derajatnya
uang ini di bawahnya kita. Jadi tidak merajakan uang, enggak, tapi kita justru bisa mengendalikan uang nih, bisa diarahkan kemana gitu ya. Nanti dia biar manggil teman-temannya. Yang terjadi saat Bapak Ibu yakin dan itu memang didorong terus-menerus, dia akan melakukan apa perintah dari tuannya. Tuannya Bapak Ibu gitu ya. Nah, saat kita beramal ya, ada orang yang menyanjung ataupun tidak menyanjung ya, di sini menghina, tapi berpengaruh Bapak Ibu. Kita terus jalankan amal baik itu. Seperti halnya saya menjalankan ada insan mulia ya di sana, kalau offline namanya adalah Al-Waqiah Bersama Insan Mulia. Kalau di sini Privat RFFLOB. Awal-awalnya Masya Allah tidak mudah sekali Bapak Ibu. Yang dihina, yang di teror gitu ya. Yang luar biasa, saya tidak mau ngomong ya. Gitu ya. Pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi saya jalan terus, tidak pengaruh. Pihak luar tidak pengaruh. Yang perlu saya perbaiki ya, yang perlu saya rubah adalah diri saya gitu. Yang perlu saya rubah lebih baik diri saya. Saya tidak merubah orang yang di luaran saya gitu. Tapi saya terus bergerak, saya terus untuk mengamalkan amalan ini, melaksanakan ada kajian-kajian ini terus menerus. Walaupun saya harus berpindah-pindah tempat, Bapak Ibu. Pindah-pindah tempat karena di sini tidak boleh, di sana tidak boleh, gitu kan. Kemudian di mana tidak boleh. Kemudian lama-lama makin bertambah waktu, ternyata efek baiknya banyak, Bapak Ibu. Akhirnya kan banyak yang meminta waktunya untuk ngisi di mana di sini. Awalnya tuh tidak enak Bapak Ibu. Tetapi saya di sini adalah minta ridhonya Allah, bukan karena manusia. Jadi akhirnya ada kekuatan dan disinilah Bapak Ibu bisa kopi semangatnya ya. Maka Bapak Ibu untuk bisa lakukan dengan tulus ya, dengan tulus kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu berikan itu ya, tidak kemudian meminta balasan langsung dari orangnya, gitu ya. Adalah kita memohonnya ridhonya Allah. Maka Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ada suami atau istri ya, ungkapkan cinta dengan tulus. Di sana Bapak Ibu berarti merawat terumbu karang. Pada waktu istri ya, suami atau istri sudah bisa senyum, Bapak Ibu katakan, yes, saya sudah mendapatkan rezeki. Rezeki saya berdatangan dari banyak arah. Kata Agurunda kita kan seperti itu. Pagi-pagi ya, istrinya, suaminya belum mandi nih tapi dipuji, Masya Allah ganteng banget mas gitu, padahal belum mandi gitu ya. Istrinya juga cantik banget gitu kan. Dengan ketulusan kemudian istri atau suami itu tersenyum bahagia. Di sanalah rezeki Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu bekerja di kantor, setelah Bapak Ibu berbisnis, rezeki secara finansial akan mengikuti karena satu sama terhubung. Bahagianya istri di rumah, itu rezekinya suami di luaran itu Masya Allah akan mendatangi, akan mengikuti dengan derasnya ya. Ridhonya suami ya saat di rumah dimintain izin oleh istrinya dengan tulus, kemudian suami juga tulus memberikan doa ya, memberikan izinnya, itu rezeki yang luar biasa bagi istri. Kemudian diikuti kelancaran pekerjaan, aktivitas ada di luar rumahnya karena ada ridhonya suami gitu ya. Jadi pada waktu Bapak Ibu ungkapkan cinta, ungkapkan pujian kepada suami atau istri, tidak berharap suami nanti muji saya ya, enggak. Walaupun suami enggak muji ya enggak apa-apa, karena kita mohon tulus kepada Allah ya, mohon ada balasannya langsung dari Allah. Justru itu yang nanti akan berlimpah ruah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang bekerja, lakukan dengan hati, nikmati ya. Kemudian nanti akan rasanya ringan dan mudah. Karena apa? Bapak Ibu sudah merawat terumbu karang ya. Di sana ada satu sama terhubung, rezeki nanti akan berdatangan juga kepada Bapak Ibu. Kerjakan dengan hati. Yang perawat, yang guru ya, yang berdagang, yang berbisnis ya, dengan hati. Jadi nanti akan terasa ada nikmatnya. Walaupun tubuh fisik itu maaf lelah gitu ya, seharian belum istirahat. Kayak saya belum istirahat Bapak Ibu seharian. Dari pagi itu udah gugah-gugah tahajud gitu ya. Terus setelah saat duha saya istirahat sejenak, tidak panjang, hanya 20 menit gitu. Setelah sampai sore sampai malam ini belum sempat ada istirahat karena harus ngurus paket, harus ngurus ekspedisi dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena dikerjakan dengan hati, jadi semuanya kayak ngalir aja, ringan, mudah gitu ya. Sore tadi saya menyiapkan makanan untuk suami, ya udah saya siapkan. Enggak kemudian Mas, udah ya masak sendiri, saya sibuk ya. Enggak, saya belikan makanan keluar. Senangnya apa nih, menunya apa malam ini,
saya sediakan di sana. Itu Bapak Ibu, dengan hati ya, insya Allah. Kemudian apalagi Bapak Ibu saat ini belajar untuk mengakses keajaiban, mengakses ilmu, lakukan dengan bahagia. Bahwa saya butuh, bukan Bunda Susan. Bahwa saya yang butuh, bukan Bunda Pita yang butuh. Bahwa saya yang memerlukan ini bukan Allah, saya yang butuh. Maka saya harus dengan bahagia. Awalnya dipaksain bahagia, lama-lama nanti juga iya ya kok memang benar bahagia gitu. Jadi nyandu Bapak Ibu, nyandu kebaikan, nyandu belajar, nyandu nikmat, dan keajaiban itu mengejar kepada Bapak Ibu. Ajaib. Ini yang kedua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini 1, 2 kerjakan, ya Masya Allah, mendekati nih. Mendekati untuk nanti bisa terbuka pintu keajaibannya itu lebar-lebar untuk Bapak Ibu. Nah, gabungkan dengan yang ketiga nih. 1 dan 2 ini ya adalah amalan langitannya. Nah, ternyata yang kedua belum selesai ya ininya ya, penjelasannya, karena biar lebih lengkap ya, agar lebih lengkap Bapak Ibu ya. Pada waktu Bapak Ibu sudah menikmati pekerjaannya ya, menikmati aktivitasnya, menikmati belajar ini ya dengan rasa bahagia, maka nanti Bapak Ibu rasanya puas, rasanya keberlimpahan itu ada, langsung dirasakan hari itu juga, langsung dirasakan saat ini juga. Nah, inilah isi Al-Quran yang kita praktekkan. Nyata rasanya Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu bekerja dengan hati, ya kemudian Bapak Ibu menjaga jangan sampai ada perisai-perisai baru yang datang. Selalu buka perisainya, selalu menjaga diri dari DOSA. Maka nanti kebahagiaan itu mudah sekali dirasakan hari itu. Isi Al-Quran Bapak Ibu yang Bapak Ibu rutinkan membaca itu langsung dipraktekkan. Ternyata nyata rasanya. Nyata sekarang ini juga nikmatnya terasa, bukan fiksi, bukan hayal, tetapi nyata adanya. Nah, ini salah satu juga arti dari syafaat Al-Quran itu di dunia kita rasakan. Di sini, di dunia ini, saat ini juga kita bisa rasakan. Bismillah nanti untuk bisa ada di alam kubur, di alam keabadian, ya, dan juga ada di yaumil qiyamah. Ya. Saat kita berbuat baik, Bapak Ibu dengan tulus, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Balasan kebaikan dari Allah berdatangan Bapak Ibu dari banyak arah, tak disangka-sangka. Yakini itu. Jadi kebaikan itu ternyata bukan untuk orang lain. Kebaikan yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tetapi sejatinya untuk diri kita sendiri. Termasuknya ini syafaat Rasulullah, syafaat dari Al-Quran sahabat kita, pertolongan ilmu yang kita ikuti. Apa saja nih Bapak Ibu ilmu-ilmunya? Ya, ilmu mana rezeki, jurus-jurusnya, aneka jurus dari mana rezeki yang kita ikuti ternyata menjadikan ada pertolongan, ada cahaya yang kita baca, kita praktekkan, ajaibnya nyata di dalam kehidupan kita. Sekarang bisa kita rasakan. Bismillah sampai seterusnya saat kita mau terus untuk mengaksesnya. Nah, selama ini Bapak Ibu, selama ini, nah ini catatannya ya Bapak Ibu ya, kenapa penting saya sampaikan untuk koreksi. Kemarin saya di sahabat utama menyampaikan ini. Selama ini ya pada bengong gitu, juga ya selama ini Al-Quran itu hanya dibaca dan dihafalkan gitu kan, tapi tidak tahu maknanya, akhirnya tidak bisa praktek gitu kan. Seperti halnya Gurunda menyampaikan ada sindiran yang keras gitu ya sebenarnya ya, kenapa ada resep cuma dinyanyikan gitu kan, kalau SMR ya gitu ya, akhirnya makanannya tidak jadi tuh, tidak ada gitu ya, hanya dibaca saja gitu kan, tidak terwujud ada makanannya ya. Coba Bunda ini dapat resep ya, kemudian resep itu cuma dinyanyikan aja, tidak mau menyiapkan bawangnya, tidak mau menyiapkan ada bahan-bahannya, bahan pokoknya apa, bumbunya apa saja, kemudian action untuk dikerjakan masakannya itu tidak ada, cuma untuk nyanyian aja nih. Nah, ini sindiran bagi orang yang membaca Al-Quran. Bukan berarti Bapak Ibu tidak penting membaca, Bunda, bukan, membaca penting juga gitu ya, dihafalkan bagus, tetapi harusnya ada praktek gitu, harus ada dipraktekkan gitu ya. Nah, selama ini di pesantren, di sekolahan ya, sekolah mohon maaf ya, IT gitu ya, Islam terpadu, atau sekolahan-sekolahan yang memang ada hafalan Al-Quran gitu ya. Nah, pelajarannya atau ya Al-Quran yang dibacanya dan dihafalkannya itu hanya sampai situ aja Bapak Ibu, belum sampai dipraktekkan. Jadi memang metode pendidikannya itu ya memang belum
belum meningkat gitu kan, belum meningkat, hanya membaca dan menghafalkan saja. Jadi akhirnya tidak ajaib, banyak pengangguran. Coba kalau dari sekecil mungkin gitu ya, dari anak TK, SD gitu kan, mulai untuk dijelaskan bagaimana praktek Al-Quran gitu kan ya, dengan buka perisai, dengan ada turun garis kebenaran, walaupun ala anak-anak gitu kan. Makanya nih mana rezeki ya, bergerak terus nanti untuk ada MR Vokit gitu ya, kemudian ada MR untuk yang anak-anak yang ABG gitu ya, adalah agar bisa dipraktekkan ya, nanti untuk bisa keajaiban mudah gitu ya. Nah bila dibaca saja, dihafalkan saja, nanti tidak akan ajaib. Tetapi kalau dipraktekkan, Indonesia itu akan mudah mengalami keajaiban. Lulus sekolah itu tidak ada pengangguran Bapak Ibu ya. Jadi yang ada adalah orang-orang yang penuh karya ya, penuh talenta, kesuksesannya, keberkahannya itu menjadi ada kaya raya, keberlimpahan ya. Jadi kita pribumi ya, apalagi muslim pribumi ini harus bergerak gitu Bapak Ibu. Saya kemarin ya lihat ada tayangan di internet ya. Jadi dari ini ya, mohon izinnya ya, dari Chinese gitu ya, dari keturunan Chinese itu justru anak-anak SD gitu ya, sudah membuat usaha-usaha gitu. Udah keren banget, digitalnya luar biasa, sudah menghasilkan ada miliaran tiap bulan Bapak Ibu. Tapi yang kita yang pribumi ini kayak belum muncul. Ada juga sih saya lihat gitu ya, tapi belum marak gitu, belum seheboh yang tadi itu saya pernah lihat itu yang dari keturunan itu ya, dari keturunan Chinese itu ya, itu udah miliaran pendapatannya ya. Kemudian yang dari Muslim itu memang ditayangkan ya, tapi belum memang sedahsyat itu ya. Dia berkarya di ini apa namanya, pernak-pernik ini kayak Mbak Salsa gitu ya, pernak-pernik perhiasan kayak gitu. Saya lihat ada 2 anak ya, merger gitu kan, kayak saya sama Bunda Pita. Nah dia 2 anak itu punya toko kecil gitu ya, sudah pintar tuh ya, keren. Nah ini untuk bisa ditingkatkan dan dimarakkan. Bukan berarti wah masa kecil berarti nanti tidak bahagia Bunda, tidak ada main-mainnya gitu, bukan. Tetap dalam membuat karya itu anak-anak kan tetap kayak bermain gitu, tetapi menghasilkan sebuah sebuah bentuk yang bukan hanya main-main aja gitu ya, tapi ada bentuk yang lebih bermanfaat. Sukses lebih awal ya, itu adalah lebih baik, nanti menikmatinya menjadi lebih lama gitu ya. Coba lihat di negara Jepang kan juga anak-anaknya juga seperti itu. Nah di Indonesia mungkin biar tingkat stresnya tidak tinggi ya, nanti ya bisa jadi diselingi ya dengan ada permainan yang cocok dengan usianya gitu kan ya. Nah itu Bapak Ibu ya, langkah 1 sampai 2 adalah ikhtiar langitannya. Nah kemudian yang ketiga adalah ikhtiar membuminya. Ini yang belum pernah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, bagaimana ketiganya Bapak Ibu, ikhtiar membuminya gitu ya. Yang ketiganya ini kita kembali ke pelajaran anak kuliah gitu ya. Yang pernah kuliah mungkin pernah mendapatkan ada materi ini gitu ya. Yang ketiga adalah semua manusia dibekali oleh potensi, skill masing-masing. Benar apa tidak Bapak Ibu? Tapi kita sendiri kadang tidak tahu skill kita apa gitu ya. Karena memang skill dan potensi ini letaknya adalah di wilayah bawah sadar. Jadi makanya harus digali. Kalau menurut saya menggali yang terbaik adalah secara spiritual. Seperti ini adalah kita menggali potensi di dalam diri yang masih terpendam. Nah potensi dan skill itu terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah passion. Nah bisa dicatat Bapak Ibu, karena ini nanti untuk bisa mengkoreksi di dalam diri kita ya. Saya itu passion di mana gitu ya. Passion artinya apa Bapak Ibu? Segala kegiatan yang kita sukai gitu ya, dengan bahasa sananya what you love. Jadi segala kegiatan yang kita sukai itu apa saja. Semua makhluk hidup yang hadir di muka bumi ini jenius di bidangnya, ahli di bidangnya ya. Contoh misalnya makhluk hidup yang bersifat hewan ya, makhluk hidup yang bernama hewan. Ikan jeniusnya di mana? Berenang. Tapi disuruh untuk memanjat nggak bisa ya kan. Kemudian apalagi monyet nih kayak ini ya, apa namanya, awalan dari
terumbu karang ya, materi terumbu karang, ikan, monyet gitu ya, dan ada ini ya jerapah gitu ya. Misalnya monyet, jeniusnya di mana? Panjat pohon pisang ya, tetapi tidak pintar berenang. Demikian juga manusia, semua punya ada talenta, semua punya jeniusnya di mana nih, hebatnya ada di mana gitu. Ada Bapak Ibu, semua punya. Bunda Enis itu hebat ada di mana? Bunda Pita hebat ada di mana gitu. Ya makanya si TMR ini harus bisa tahu ya di mana letak talenta terbesarnya, jeniusnya ada di mana, ciri khasnya ada di mana gitu ya. Nah pertanyaannya ya Bapak Ibu yang hadir di sini sekarang ini, coba cek aja di dalam diri Bapak Ibu itu jenius di bidang apa. Contoh misalnya Ayah Ahmad ya, ternyata jenius di bidang pijit memijit gitu ya. Atau sedot menyedot, tapi sedot menyedotnya bukan sembarang menyedot gitu ya, karena bekam yang disedot apa nih, yang disedot penyakit gitu ya, darah yang ada penyakitnya gitu ya. Jenius di sana berarti di bidang terapi gitu kan ya, ahlinya di bidang terapi gitu kan. Nah Bapak Ibu ahli di bidang apa? Setelah jenius di bidang apa, Bapak Ibu ahli di bidang apa? Allah pasti titipkan skill terbaik pada diri Bapak Ibu. Cuma skillnya apa gitu ya. Sampai sedewasa ini kok belum tahu saya jenius di mana ya gitu. Adakah yang seperti itu? Bisa di chat ya. Saya sudah tahu Bunda, saya belum tahu Bunda. Ya kalau sudah tahu, ayo dipupuk ya. Digali lagi, dipupuk lagi. Di mana? Nanti ada langkah-langkahnya ya. Tentunya ada secara spiritual juga agar lebih boom gitu ya. Bukan hanya sebatas ada di wilayah sadar aja, bukan ya, tetapi sampai ke feeling ya, ke bawah sadar, sampai juga ke motivation ya. Nah, bagi yang belum tahu ya talentanya di mana, jeniusnya di mana, oke di bidang apa, ya pantas saja kalau belum ajaib gitu kan. Maka pentingnya ilmu ini Bapak Ibu ya. Contohnya ada orang ya yang jenius, dia jenius nih ya di bidang masak gitu kan. Kemudian akhirnya dia buka restoran ya, restoran catering ya. Selanjutnya apa nih Bapak Ibu? Karena dia membuka restoran ya, senang, jenius ada di sana gitu ya. Kemudian juga sukses, umroh bolak-balik, asetnya ada di mana-mana, ajaib kan gitu. Nah kenapa seperti itu? Karena dia ketemukan jeniusnya di bidang apa. Kalau memasak kan ulek mengulek nih ya Bunda Ainis ya. Meracik bumbu ya, ulek mengulek, kemudian goreng menggoreng. Digoreng, direbus gitu ya, dipepes, apalagi nih ya modelnya masakannya ya, ditumis. Nah ini dia jago ada di bidang itu, dilakukan dengan sepenuh cinta, dengan senang, dengan tenang melakukannya. Tenangnya itu bukan diem tok, tapi tenang karena menikmati, kemudian diberikan ada cahaya cinta, sholawatlah di sana gitu ya, dengan ada sepenuh hati, ada ketelatenan, ada ketekunan di sana, maka akhirnya boom, kesuksesan ada, ajaib nih Bapak Ibu ya. Nah sangat berbeda apabila ada orang yang masaknya terpaksa, bukan bidangnya, apalagi dengan uring-uringan, ya masakannya ndak enak ya Bunda Ainis ya, ndak enak masakannya kalau dengan marah-marah ya. Jadi kalau jualan Bapak Ibu jangan dicampur dengan energi marah-marah, apalagi energi hibah gitu ya. Jangan, karena itu akan mengcancel LOP kita gitu ya. Nggak mudah sukses di sana nanti ya, karena nggak ada cinta, yang ada kebencian gitu kan, dan juga nggak ada cita rasa gitu ya. Harus all out nih Bapak Ibu ya. Nih adalah yang pertama ya, potensi untuk digali dari passionnya, apa sih yang kita sukai ya, apa yang Bapak Ibu cintai gitu ya, kegiatan apa nih yang membuat Bapak Ibu bersemangat di sana gitu ya. Contoh misalnya saya passionnya itu marketing Bapak Ibu, passion saya marketing gitu ya. Akhirnya berkembang, ada di marketing usaha saya gitu ya, dan sekarang ini kemudian ada di ilmu gitu ya, sama-sama yang membutuhkan ada public speaking gitu ya. Kalau yang di marketing barang gitu kan, produk,
Saya berarti public speakingnya untuk audien customer ya, Bapak Ibu guru, kemudian juga misalnya saat live ini barang gitu ya, untuk di online-nya gitu kan, untuk karyawan-karyawan di briefingnya dan lain-lain gitu ya. Nah, yang kedua, setelah dari passion, apa yang saya sukai gitu ya, apa yang saya senangi, Bapak Ibu untuk bisa tahu talenta di sana harus ada mission gitu ya. What the world need, apa yang dibutuhkan dunia. Maksudnya gimana nih? Mission. Misi Bapak Ibu dalam menjalankan passion dibutuhkan oleh dunia apa tidak? Gitu kan. Ya, dibutuhkan oleh orang-orang di sekitaran kita apa tidak? Gitu kan. Contoh misalnya, saya sudah ketemukan kesenangan saya. Tuh, pertanyaannya, dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar apa tidak? Dibutuhkan oleh dunia apa tidak? Bila tidak dibutuhkan, itu namanya bukan passion ya, namanya cuma hobi saja ya. Jadi hobi hanya sekedar hobi ya, tapi kan tidak dibutuhkan oleh dunia, jadi akhirnya tidak bermakna, tidak menghasilkan dalam hidupnya, hanya sekedar kesenangan ego semata. Contoh apa? Mancing gitu kan. Ini mancing kan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain ya tidak ada manfaatnya, apalagi di kampling gaple gitu ya, nggak di kampling aja ya, di mana aja gitu ya. Kemudian apalagi nongkrong gitu ya, ini kesenangan semata Bapak Ibu ya. Kemudian sosialita gitu ya, belanja aduh nanti belakangnya malah amanahnya banyak gitu ya. Nih, hanya kesenangan semata, akhirnya ini dinamakan bukan passion ya, bukan passion. Passion ini tentunya adalah hal yang disukai, yang dikerjakan tapi ada manfaatnya. Nah, dilanjutkan adalah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Akhirnya passion dan mission itu harus gabung gitu Bapak Ibu. Nah, contoh lagi, ini yang bermanfaat nih, passion plus missionnya itu adalah berjalan. Ada orang yang senang main sepak bola gitu ya, pokoknya kalau lihat bola itu pengennya nendang aja gitu ya, tapi nendangnya untuk menciptakan gol gitu ya, goal setting bukan ya, gol ada di gawangnya gitu ya. Tiba-tiba saja ya, Masya Allah, keajaiban terjadi karena permainan dari sepak bolanya ini viral gitu ya, disote, nah kemudian di-upload ada di sosial media. Kemudian ada dari pihak pusat gitu ya di Jakarta menghubunginya, dibutuhkan oleh negara ya untuk masuk ke suatu klub, kemudian untuk bisa bertanding ya secara nasional. Nah, akhirnya menjadikan ada kebermanfaatan, dibutuhkan oleh orang banyak, bahkan dibutuhkan oleh negaranya. Ini yang namanya passion plus mission gitu Bapak Ibu ya, mission ya. Jadi passion plus misi ya. Passionnya apa, kesukaannya apa, sudah ada misinya, bagus nih, ada kebermanfaatannya. Contoh lagi tadi di bidang memasak ya, makanannya itu enak karena dimasak dengan hati. Ternyata dibutuhkan nih oleh banyak orang, buka restoran, laku keras. Inilah yang dinamakan passion plus mission, itu menjadi ada satu sama terhubung ya. Ini untuk menciptakan keajaiban pula Bapak Ibu. Tidak cukup dua di passion dan mission, ada yang ketiga Bapak Ibu ya. Ada yang ketiga yaitu adalah vocation. Apa ini vocation Bapak Ibu ya? What you can be for. Anda dibayar untuk apa? Vocation ini penting Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu kalau mengatakan ya MR mahal gitu kan, misalnya mehong gitu kan, ya masa belajar bayar gitu kan, berarti tidak memahami ada hukum talenta gitu, tidak memahami ada hukum skill untuk dihargai gitu. Padahal hukumnya seperti ini, harus di sananya ada vocation. Siapa nih yang mempermudah urusan orang lain, dia akan dipermudah urusannya oleh Allah. Allah yang memerintahkan alam semesta untuk melancarkan rezeki orang yang memudahkan rezeki orang lain. Vocation ya, penting sekali. Setelah passion, Bapak Ibu menyukai hal itu, lalu kemudian hal itu disukai oleh banyak orang, tentunya Bapak Ibu ingin keberlanjutan kegiatan itu ada, maka dibutuhkan adanya di sana penghargaan, di sana adanya pembayaran ya, adanya finansial yang mengalir, dibayar karena passion dan misinya gitu, dibayar karena kegiatan
kegiatan yang baiknya, kegiatan yang disukainya, kemudian yang diminati banyak orang, dan didatangkanlah finansial yang mengalir ke sana, gitu kan. Ya memang sih Bapak Ibu, uang bukan segalanya. Bukan berarti di sini saya menetapkan, oh nanti harus ada vocation yang sekian-sekian gitu. Tapi di sini semua kegiatan itu membutuhkan ada dana. Walaupun memang uang bukan segalanya, tetapi sangat dibutuhkanlah yang namanya dana untuk keberlangsungan dari berjalannya passion dan mission tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Perlu ada vocation gitu ya. Bunda Ainis misalnya pintar masak ya. Kemudian masaknya sudah dikerjakan dengan hati, diminati oleh tetangganya, oleh temannya, tapi tidak mau bayar temannya, gratis aja. Ya kemudian tidak jalan, tidak ada yang untuk beli bahan lagi gitu kan. Tidak jalan masakannya kembali, tidak ada gitu kan. Tidak bisa karena tidak ada vocationnya, tidak ada penghargaannya di sana ya, tidak ada finansial yang masuk gitu ya. Ini contoh yang dari hal perorangan ya. Nah, yang hal yang lebih besar lagi ya MR, kegiatan MR, kegiatan dari gurunda kita. Bila tidak ada vocation, tidak ada finansial yang mengalir di dalamnya, MR tidak akan berjalan sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, bahkan program gurunda yang dimuat ada di grup Siti MR ya, bagaimana nanti program di tahun 2025 Masya Allah, benar-benar luar biasa ya. Terlihat sekilas di videonya ya, membuat gedung atau apa ya, kelihatan sekilas ya. Di Malaysia kelihatannya dibuatnya tanda tangan dari program-programnya itu ya, ada di spanduk yang cukup lebar gitu ya. Kemudian nanti MR Box itu bagaimana nanti untuk jamaah umrohnya seperti apa gitu, sudah disusun dengan lengkap gitu ya. Kemudian penyebaran dari Manet Rezeki ini menuju 2 juta pengamal Manet Rezeki yang kafah itu seperti apa, bisa jadi ditulis di sana. Nah, program-program besar seperti itu tentu memerlukan ada dana yang besar pula. Tidak akan berjalan kalau tidak ada vocation, tidak ada penghargaan dari kita semua pengamalnya. Kalau misalnya kita tidak mau untuk memuliakan, ya tidak dapat kemuliaan itu, gitu kan? Ya, jadi kita ya akhirnya menyadari ini, oh iya ya, karena ini memang ada passionnya Pak Nas yang memang dia menyukai motivator, menyukai pendidikan, gitu ya. Kemudian misinya diperlukan oleh banyak orang ternyata, ya cocok gitu kan. Orang-orang pada suka memakai dari jurus-jurus Manet Rezeki ini. Kemudian pada saat diterapkan ada dana sekian, pembayarannya sekian, HTM-nya sekian gitu. Ya kemudian kita ikuti dan vocation berjalan ya. Vocation kemudian terrealisasi di sana. Maka akhirnya menjadi lebih boom lagi. Dan yang keempat ya. Keempat adalah profession, what you are good at ya. Jadi apa yang ahli ya. Anda ahli di bidang apa? Jadi apa yang Bapak Ibu bisa ahli di mana gitu ya. Jadi apa saja yang bidang apa saja yang Bapak Ibu bisa ahli di sana. Profesi, menjadi keahliannya ya. Bapak Ibu ahli di bidang apa di sana gitu kan ya. Contoh seperti ini ya. Jadi saya sudah ketemukan apa yang sudah saya suka gitu ya. Saya menjadi marketing. Nah, kemudian misinya apa? Dibutuhkan banyak orang, produknya pada seneng gitu ya. Dari buku, kemudian bola gitu ya, kemudian sembako. Nah, kemudian apalagi nih? Saya dapat vocationnya, saya dapat pembayarannya dari kegiatan tersebut. Dan kemudian saya ahli di bidang itu karena diulang lagi gitu kan. Ditambah ada ilmu gitu ya, menjadi ada ahli di bidang itu. Jadi akhirnya menjadi keempat-empatnya berjalan, passion, mission, vocation, dan profession. Ini empat-empatnya jalan. Akhirnya hidup saya menjadi lebih berwarna gitu Bapak Ibu. Menjadi menyenangkan, menjadi ajaib gitu kan. Karena jalan seluruhnya gitu ya. Jalan dapat seluruhnya dari passion, mission, vocation, profession itu jalan semua ada, dan kemudian menjadikan skill menjadi lebih baik, lebih melejit, dan kemudian kita semua bisa merasakan ada manfaat dari talenta yang kita gali, talenta yang kemudian kita terapkan ada di kehidupan kita. Ini Bapak Ibu ya, dari 4 ini Bapak Ibu coba, sudah Bapak Ibu temukan apa belum
ya sudah Bapak Ibu, oh iya ya saya passionnya itu misalnya perawat gitu kan, dibutuhkan banyak orang tuh kayak gitu, dan kemudian saya dibayar di kegiatan itu dan saya memang ahli kayak gitu, saya ahli di bidang itu. Nah kalau sudah terjadi hal seperti itu, semangat setiap harinya, Pak bangun pagi hari bahagia, wah saya harus ke rumah sehat melayani banyak orang, seperti itu contohnya ya. Seperti halnya saya kalau mau marketing pagi hari saya sudah wah hari yang membahagiakan nih, saya mau ketemu Bapak Ibu guru A, Bapak Ibu guru B kayak gitu kan, kemudian C D E gitu kan, saya udah pasang semua tulisannya, jadwalnya gitu kan. Nah setelah itu berjalan berangkat gitu kan, di sekolah udah pada nunggu gitu kan, melebar pembahasannya sampai kemudian ayo nih ada amalan baik nih al-waqiah berjamaah gitu. Nah, ini seperti ini halnya ya, ada melebar kemudian ke ilmu. Awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kemudian di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya itu sesuai dengan urutan ini, nanti akan berkembangnya, akan ajaibnya itu mengalami kemudahan, mengalami percepatan ya. Ada contoh kembali karena ilmu MR itu harus banyak contoh biar jelas ya. Ada seseorang yang hobi masak tadi ya, kemudian masakannya enak, ini namanya passion ya. Kemudian dibutuhkan oleh orang-orang, karena dibutuhkan jualannya lah laris ya. Inilah misinya sampai nih, wah daganganku laris nih, mission saya sampai, lalu mendapatkan keuntungan cukup bahkan lebih, menjadikan vocationnya juga berhasil ya. Nah dia ahli di bidang itu karena dipupuk, diulik, karena diulang, diriset dan diupgrade ilmunya gitu kan. Ilmu mana nih? Ilmu dunia, ilmu langitan yang disertai dengan amalan seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan ada amalan al-waqiah berjamaah ini plus ilmu spiritual, ilmu langitan, ini kita memupuk keahlian, Bapak Ibu. Kita memupuk profesi di dalam kegiatan kita sehari-hari untuk nanti lebih maju, lebih sukses dan lebih berkembang. Pada waktu ada satu faktor saja ya yang tidak terpenuhi, maka tidak akan ajaib, tidak berjalan lancar. Kemudian rasa di hati seperti ada yang mengganjal, tidak menyenangkan. Contohnya nih ya, yang tidak menyenangkan. Contohnya ada seseorang bekerja di perusahaan ya, perusahaan besar, dia ahli mesin, dibayar lebih Bapak Ibu, dia dibutuhkan juga di pekerjaannya, tetapi setiap harinya dia tidak bahagia, dia tidak menyukainya, dia tidak mencintai pekerjaan itu. Tugasnya dikerjakan karena sebatas dia ingin uang gitu, dia ingin dapat bayaran. Sebenarnya dia tidak mencintai, tidak menyenangi di bagian mesin itu gitu. Karena saya butuh uang untuk menghidupi istri, dikerjakan di sana, akhirnya tidak all out gitu ya, tidak maksimal gitu kan. Akhirnya hidupnya tidak berwarna gitu kan, tidak bermakna gitu kan. Nah akhirnya Bapak Ibu coba, Bapak Ibu koreksi saat ini. Kenapa ya usaha saya kok belum berkembang dan juga tidak sukses, belum sukses. Pekerjaan saya kok tidak maju-maju gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena keempatnya itu harus ada gitu Bapak Ibu. Keempatnya harus terpenuhi. Dari ada passion, kemudian mission, dan vocation, kemudian vocation, dan kemudian profession, itu harus ada seluruhnya dari keempat-empatnya ya. Passion adalah Bapak Ibu menyukainya ya, kemudian misi dibutuhkan oleh orang banyak, vocation Bapak Ibu dapat bayarannya gitu ya, kemudian ada profession karena Bapak Ibu ahli di sana. Nah keempat-empatnya inilah yang menjadikan nanti perkembangan yang luar biasa di dalam finansial Bapak Ibu mengalami keajaiban. Tidak finansial aja, kesehatannya juga terjaga baik ya, kemudian juga melebar pada hubungannya sesama manusia dengan keluarga juga baik karena pekerjaannya, bisnisnya, aktivitasnya membahagiakan gitu ya. Nah inilah cara bagaimana kita bisa gajian setiap hari, itu urutannya Bapak Ibu, urutannya simpel sebenarnya ya. Saya singkat di sini Bapak Ibu ya. Pertama, praktekkan amalan yang telah dirutinkan sebagai jalan pembuka perisai dari sana Bapak Ibu ya. Amalan langitan kita rutinkan. Saat ini kita rutin berjamaahnya adalah al-waqiah bersama-sama. Lalu setiap harinya di rumah ada tahajud
Kemudian Bapak Ibu ada amalan yang lainnya ya, ada duha, ada sholat sunnah yang lainnya, ada baca Al-Quran gitu ya, walaupun mungkin tidak di-share di grup gitu ya. Yang di-share di grup adalah ibadah tahajudnya untuk mengingatkan ya, bareng-bareng untuk hobi tahajud gitu ya. Nah, pada saat kita untuk praktekkan amalannya, kita kerjakan amalannya rutin sambil dipraktekkan untuk buka perisai, nanti Bapak Ibu mendapatkan banyak petunjuk. Petunjuk berdatangan banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, saya ringkas kembali yang tadi ya, Bapak Ibu tulus dalam berbagi, berarti plus 6, berjiwa plus 6. Saat memberi, tidak langsung berharap kembali dari orang yang telah diberikan gitu ya, tapi berharapnya kemana? TSL, terima syukuri lepaskan kepada Allah, balasan dari Allah lah yang berlimpah ruah dari segala arah, tak disangka-sangka mengalir deras rezekinya Bapak Ibu. Ini yang kedua ya, tulus dalam berbagi, seperti halnya besok MR Box. Kemudian juga ada lagi donasi ilmu gitu ya, donasi ilmu sedekah ilmu untuk orang lain. Bapak Ibu akan panen keberkahan dan kebaikannya. Lalu yang ketiga, ketahui potensi skill diri Bapak Ibu dengan diwujudkan 4 faktor di dalam diri. Passion adalah saya sudah temukan yang saya suka gitu ya. Kemudian mission dibutuhkan oleh orang banyak, di sini dibutuhkan oleh dunia. Vocation dapat ada penghargaan, dapat ada kickback yang baik ya, ada dibayar dari kegiatan yang sudah dilaksanakannya itu, karena butuh keberlangsungan, butuh pengembangan, butuh lagi untuk kesuksesan di berikutnya gitu kan. Jadi perlu adanya vocation gitu ya. Kemudian profesi, ahli di bidang itu. Nah, ini Bapak Ibu, ahli di bidang itu adalah dipupuk dari yang poin 1 dan nomor 2. Poin yang 1 dan poin yang kedua itu nanti menuju kepada keahlian. Jadi energi dari praktek dan juga ketulusan berbagi Bapak Ibu arahkan pada keahlian dari talenta Bapak Ibu. Nanti ahlinya berputar kayak jarum jam atau seperti orang tawaf. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadikan ada pahala gitu kan. Kalau misalnya tawaf ya pahala secara akhirat gitu. Nah di sini kalau bekerja ya insya Allah ada pahala secara akhirat juga ada, kemudian pahala secara dunia yaitu adanya finansial, keajaiban, gajian setiap hari, berasanya bahagia, dan kemudian keuangannya mengalir dengan deras, hidupnya penuh makna ya, kemudian berwarna, ajaib bahagia tiap hari bagaikan gajian. Bukan Allah yang bukan orang yang menggaji, bukan perusahaan yang menggaji, tapi siapa yang menggaji Bapak Ibu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu ilmunya ya. Insya Allah ini teorinya Bapak Ibu ya. Nah prakteknya adalah kita nanti setelah ini membaca Al-Waqiah, kemudian ada surat-surat yang lainnya, ada sholawat dan lain juga, dan lain-lainnya juga. Dan itulah kita praktek dari untuk bisa yang pertama buka perisainya ya, dengan mempraktekkan amalan yang dirutinkan agar nanti mudah sekali keluar petunjuk ya, dan di sana tanpa sadar adalah memupuk keahlian-keahlian yang ada di dalam diri kita, dan ternyata keahlian itu berkembang. Itulah yang terjadi juga pada gurunda kita. Kesuksesan demi kesuksesannya itu terus menghampiri ya, sampai ada 7 jenis usaha ya dari magnet rezeki, dan terus berkembang sampai ke perfilman gitu ya. Kita doakan semua program-program dari Gurunda itu sukses adanya, penuh dengan kemudahan, karena ini nanti juga kickback kembali kepada diri kita. Saat magnet rezeki sukses, tentu akhirnya nanti melebar ke banyak orang juga menjadi sukses dan bahagia. Tentu nanti kemudian pula menghampiri diri kita, karena saat orang lain itu mengalami kebahagiaan, tentu diri kita yang di sini yang berjuang lebih awal, insya Allah ya, yang mengamalkan ilmu magnet rezeki lebih awal, maka nanti yang akan terkena energi keberkahannya juga akan lebih banyak lagi gitu ya. Demikian Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 9 ya, 10 menit insya Allah nanti bisa kita laksanakan riyadhah dengan segera mungkin, dan kemudian insya Allah jam 10 untuk bisa selesai. Alhamdulillah ya.
materinya pas 1 jam ya Bapak Ibu ya, 1 jam lebih sedikit lah gitu ya, karena harus ada contoh gitu ya yang untuk saya jelaskan tadi. Jadi agar nanti mendapatkan ada kejelasan dari materi ini. Insya Allah pada waktu Bapak Ibu sudah menyimak materi ini dan kemudian wah saya udah dapat semua nih gitu ya, udah dapat semua nih poin-poinnya gitu ya. Nah tinggal dipupuk Bapak Ibu, tinggal dipupuk. Kalau Bapak Ibu sudah menjalankan semuanya gitu ya dan cocok nih dengan apa yang sudah ada di denah ini, saya yakin Bapak Ibu mengalami banyak keajaiban gitu ya. Tapi misalnya kalau ada yang belum, nah coba nanti diupayakan ya, diupayakan. Kalaupun nggak bisa persis seperti ini kayak gitu kan, nggak perlu persis seperti saya, usahanya juga nggak perlu, makomnya Bapak Ibu aja sendiri gitu ya, di makomnya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah contoh misalnya Bunda Pita gitu kan, passionnya sudah saya sukai mengajar, misinya dibutuhkan oleh banyak orang karena kan guru ya, kemudian vocationnya dibayar ya, kan ada tunjangan-tunjangannya dan lain-lain, kemudian profesinya dia ahli di bidang itu, dapat semua, udah tinggal dipupuk gitu kan, tinggal nanti dipupuk terus menerus ya. Tentunya kan ingin ada bermekaran tuh ya keajaiban-keajaiban yang lain, keajaiban yang mana di keluarga ya, di anak keturunannya gitu ya, kemudian di kesehatannya gitu untuk bisa lebih membaik lagi gitu. Maka diupayakan nih seluruhnya dari rangkaian ini terus dipupuk lagi melalui ada amalan-amalan yang dari poin nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nanti melebar lagi membaik di poin yang ketiga. Poin yang ketiga ada 4 macam ini, 4 faktor ini gitu ya. Masya Allah tabarakallah, semoga bisa dipahami ilmu ini dan insya Allah bisa memberikan keteguhan ada di dalam diri kita, kemudian nanti menjadi lebih yakin dalam menjalani jurus-jurus yang ada di Magnet Rezeki ini. Jangan lupa untuk praktek selalu ya Bapak Ibu ya, dari 10 jurus yang Bapak Ibu sudah ketahui kayak gitu ya Bapak Ibu. Kalau belum paham tanya. Misalnya Bunda Pita, Bunda Susan, saya ada persoalan ini, saya jurusnya apa? Enggak apa-apa, tanya gitu ya. Karena agar Bapak Ibu menjadi lebih mahir lagi gitu ya dalam menghadapi persoalan-persoalan di keseharian Bapak Ibu.